Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya itu adalah tentang bagaimana memanfaatkan data-data pengiraan jauh yang sudah diproses sebelumnya. Jadi sebelumnya kita melakukan kalibrasi radiometrik, kemudian melakukan tahap-tahap selanjutnya. Ya, jadi setelah dia jadi, maka nanti kita bisa memanfaatkan data itu salah satunya misalkan untuk ekstraksi parameter yang ada di perairan atau di laut misalkan ya. Jadi ini sebagai refreshing saja, jadi bahwa kita sudah melalui perjalanan yang cukup panjang ya, dari data kita dari digital number, kemudian DOA radian reflektan, kemudian BOA radian reflektan, dan untuk mengubahnya kita sudah melakukan beberapa proses, diantaranya misalkan kita lakukan kalibrasi radiometrik, kemudian koreksi atmosfer, dan sebagainya. Kalau minggu kemarin kita memanfaatkan surface reflektan itu untuk membuat indeks spektral, nah hari ini kita akan memanfaatkan data-data tersebut untuk mencoba mengekstrak parameter kualitas air. Kita lihat di sini bahwa parameter kualitas air itu sebenarnya banyak, tetapi biasanya hanya fokus ke dua hal kalau di Indonesia. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan data klorofil A, kemudian bagaimana caranya kita dapat total suspensi sedimen. Kalau di luar sana biasanya ditambah dengan SIDOP, color dissolved organic matter atau yellow pigment. Tapi karena konsentrasi yellow pigment di Indonesia itu sangat kecil ya, maka pengamatan SIDOM ini tidak begitu signifikan dan tidak dilakukan oleh banyak orang di Indonesia. Kita lihat bagian yang pertama itu adalah kita ingin melakukan ekstraksi informasi terkait dengan klorofil ya, klorofil A. Jadi sebelum kita bisa melakukan ekstraksi dari data pengiraan jauh itu, tentunya kita ingin, atau lebih tepatnya kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya parameter kualitas air ini, apa sih sebenarnya klorofil A itu, dan nanti juga apa sih sebenarnya total suspensi sedimen itu. Jadi klorofil A itu adalah pigmen hijau plankton yang digunakan dalam proses fotosintesis. Semua fitoplankton mengandung klorofil A yang beratnya kira-kira 1-2% dari berat kering alga. Jadi pigmen fotosintesis itu banyak macamnya, diantaranya adalah klorofil, kemudian karotin dan xanthofil. Nah, klorofil juga ada macamnya, jadi klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan seterusnya. Nah, di sini di gambar yang di belakang saya ini adalah respons spektral air yang didominasi oleh klorofil. Jadi responnya seperti apa? Kita bisa lihat kalau dia klorofil A itu misalkan di sini dia banyak tergantung pada kanal ya, banyak dipengaruhi oleh kanal biru ya. Kemudian kalau B itu kanal hijau lebih kanan dan seterusnya. Jadi A, B, C itu A-nya itu paling kiri, jadi panjang gelombangnya paling pendek, kemudian B dilanjutkan dengan C. Nah, klorofil A ini merupakan pigmen paling umum yang terdapat pada fitoplankton, sehingga kelimpahan fitoplankton dapat dilihat melalui pengukuran konsentrasi klorofil A di perairan. Jadi walaupun tadi ada beberapa parameter ya terkait fitoplankton yang ada ya, seperti apa namanya klorofil itu sendiri, kemudian karotin, xanthofil, maka yang digunakan itu adalah klorofilnya saja. Dan klorofil juga ada tiga, klorofil A, B, C. Tapi yang kita amati itu adalah yang A saja. Nah, ini adalah karena A ini adalah pigmen yang paling umum dan jumlahnya melimpah. Jadi kalau kita bisa memantau klorofil A, kita bisa memantau fitoplankton secara umum. Sehingga klorofil A ini dijadikan sebagai indikator tinggi rendahnya kelimpahan kelimpahan fitoplankton atau tingkat kesuburan suatu perairan. Jadi gambar di belakang ini kita bisa lihat bahwa ini adalah contoh perairan yang bisa kita lihat di sini warnanya hijau ya. Jadi
fitoplanktonnya melimpah gitu ya. Ini diambil di Amerika ya. Kemudian sebarannya sangat terkait dengan kondisi oseanografi suatu perairan. Parameter fisika kimia yang mengontrol dan mempengaruhi sebaran klorofil A adalah intensitas cahaya, kemudian nutrisi, terutama nitrat, fosfat, dan silikat. Nah, di laut, sebaran klorofil A itu lebih tinggi konsentrasinya pada perairan pantai dan pesisir, serta rendah di perairan lepas pantai. Jadi kalau kita memiliki pantai yang di situ bermuara sungai, itu biasanya juga klorofil A-nya tinggi. Makin jauh dari pantai, makin rendah konsentrasi klorofil A-nya. Ini adalah gambar sebaran klorofil A. Kalau kita perhatikan ya, itu di Samudra Pasifik itu dia rendah banget gitu ya. Tetapi begitu dia udah dekat pantai itu ya, itu konsentrasinya bertambah. Klorofil A ini menyerap sinyal pada kanal biru dan merah, pantulan maksimum pada kanal hijau. Jadi secara umum pada kanal biru itu dan merah, klorofil A itu menyerap sinyal dan dia hanya memantulkan pada kanal hijau. Itu yang menyebabkan kesan mata kita klorofil A itu berwarna hijau. Kemudian ketika kita melakukan estimasi klorofil A dari data satelit penginderaan jauh, maka kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama itu adalah akurasi algoritma koreksi atmosfer, atau dalam bahasa lain itu kualitas data optis kita, kualitas data reflektan permukaan kita. Kemudian yang kedua adalah akurasi algoritma model. Ini yang menghubungkan antara data surface reflektan atau reflektan permukaan dengan parameter yang akan kita hitung, misalkan dia klorofil A. Kemudian selanjutnya penting kita ingat bahwa ada kesepakatan ya terkait dengan satuan yang kita gunakan. Jadi setiap besaran tentunya tidak akan berarti apapun jika kita nggak tahu satuannya. Nah, begitupun di klorofil A ini dia ada satuannya. Jadi untuk standar internasional itu kita menggunakan miligram per meter kubik. Kemudian untuk Indonesia itu standar nasional Indonesia itu kita menggunakan mikrogram per liter. Nah, cuman berita gembiranya itu miligram per meter kubik dan mikrogram per liter itu sama. Jadi besarannya sama. Jadi misalkan 1 miligram per meter kubik itu sama dengan 1 mikrogram per liter. Nah, tapi kalau misalkan kita membuat dokumen, membuat artikel ilmiah yang itu berbahasa Inggris, itu kita harus menggunakan SI, standar internasional. Sebaliknya kalau kita menggunakan untuk kepentingan domestik ya, dan dokumennya berbahasa Indonesia, itu kita menggunakan satuan SNI ini. Dan biasanya banyak yang tertukar-tukar ketika menggunakan satuan ini. Nah, untuk bisa mendapatkan algoritma model tadi, itu kita memerlukan dua data utama. Yang pertama itu adalah konsentrasi klorofil A yang diambil ya, airnya kita ambil sampel airnya kita ambil di lapangan, kemudian kita analisis di lab. Kemudian yang kedua adalah reflektan atau parameter optis yang juga diukur di lapangan. Nah, untuk pengukuran konsentrasi klorofil A ini itu ada prosedur yang harus kita lakukan. Jadi kayak misalkan sampel air yang diambil pada kedalaman maksimum 0,5 meter, dimasukkan ke dalam kotak es dan selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Kemudian klorofil A itu diekstrak menggunakan metanol 100% pada suhu 4 derajat dalam kondisi gelap selama kurang lebih 24 jam. Kepadatan optis dari ekstrak klorofil A diukur pada 4 panjang gelombang 754, 663, 645, dan 630 nanometer. Kemudian terakhir dihitung ya konsentrasinya menggunakan persamaan skor UNESCO. Nah, yang kanan ini adalah data pengukuran optis di perairan Danau Matano dan Tauti yang dilakukan oleh teman-teman kami di LIPI ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah algoritma model. Jadi bahwa sebelumnya kita udah punya bioradian atau reflektan ya, kemudian kita juga punya CHL in situ ya. Jadi kita punya dua ini. Maka dua ini kita bisa hubungkan dan kita akan mendapatkan algoritma model.
Jadi biasanya kalau di luar algoritma model disebut sebagai water quality parameter retrieval algorithm ya. Kita sebut sebagai algoritma model saja. Nah, ini adalah contoh algoritma model di belakang saya ini. Ini adalah algoritma model yang dibuat di Matano dan Touty. Matano dan Touty. Jadi yang sumbu Y-nya ini adalah klorofil A-nya, kemudian sumbu X-nya ini adalah parameter optisnya. Jadi kita bisa tahu hubungannya nanti. Misalkan di sini log klorofil A sama dengan apa gitu ya. Itu bisa kita gunakan untuk mencari klorofil A. Jadi sebelumnya kita dapat klorofil A in situ. Kita juga dapat parameter optis in situ. Nah, dari dua ini kita dapat algoritma model. Nah, selanjutnya adalah kita bisa dapat parameter optis, misalkan dari satelit. Nah, tanpa perlu melakukan pengukuran pengukuran klorofil A in situ, kita bisa melakukan estimasi kita bisa melakukan estimasi klorofil A itu dari algoritma model yang sudah kita buat. Nah, yang bagian kedua itu adalah total suspended sedimen. Jadi, yang ini adalah zat-zat padat yang berada tersuspensi dalam air dengan diameter lebih dari 1 mikrometer. Kemudian materi yang tersuspensi itu adalah materi yang mempunyai ukuran lebih besar daripada molekul atau ion terlarut. Terdiri dari jasad lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad unik. Penyebab TSS di perairan yang utama adalah kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Nah, belakang saya ini adalah respons spektral dari perairan yang banyak terdapat TSS-nya. Nah, ini adalah selanjutnya adalah bahwa dalam konsentrasi tinggi, TSS ini akan menghambat penetrasi cahaya ke dalam air dan mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis. Jadi kalau yang sebelumnya klorofil A itu memerlukan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Nah, jika ada TSS, maka proses fotosintesis itu akan terganggu. TSS berbanding lurus terhadap turbidity atau kekeruhan perairan, dan dia berbanding terbalik terhadap transparansi atau kejernihan. Sama dengan klorofil A, TSS ini, mohon maaf, ini di sini harusnya TSS ya. Estimasi TSS itu dari data penginderaan jauh tergantung pada dua hal. Jadi akurasi koreksi atmosfernya dan akurasi algoritma model. Kemudian untuk satuannya di sini dia gram. Ya, kalau tadi miligram, di sini gram per meter kubik untuk standar nasionalnya dan miligram per liter untuk standar nasionalnya. Kalau klorofil A mikrogram. Nah, kemudian kita juga untuk membangun algoritma model itu kita memerlukan data TSS in situ. Jadi data TSS in situ ini dipakai di dua tempat. Pertama misalkan ketika kita ingin membangun model. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin melakukan validasi terhadap hasil estimasi kita. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengukuran? Itu adalah ini adalah prosesnya. Jadi pengukurannya sama dengan klorofil A. Jadi kita ngambil sampel air misalkan di laut atau di danau atau di sungai gitu ya. Kemudian kita bawa ke lab. Kemudian kita lakukan penyaringan dengan peralatan vakum dan kita lakukan pembasahan saringan tersebut dengan sedikit air suling. Kemudian aduk contoh uji dengan pengaduk magnetik untuk memperoleh contoh uji yang lebih homogen. Pipet contoh uji dengan volume tertentu pada waktu contoh diaduk dengan pengaduk magnetik. Cuci kertas saring atau saringan dengan 3 kali 10 ml air suling, biarkan kering sempurna dan lanjutkan penyaringan dengan vakum selama 3 menit agar diperoleh penyaringan sempurna. Contoh uji dengan padatan terlalu yang tinggi memerlukan pencucian tambahan. Pindahkan kertas saring secara hati-hati dari peralatan penyaring dan pindahkan ke wadah timbang aluminium sebagai penyangga. Jika digunakan cawan gold, pindahkan cawan dari rangkaian alatnya. Keringkan dalam oven setidaknya selama 1 jam pada suhu 103 derajat sampai dengan 105 derajat Celcius. Dinginkan dalam desikator untuk menyeimbangkan suhu dan timbangan. Untuk menyeimbangkan suhu, kemudian kita lakukan penimbangan. Ulangi tahapan pengiringan, pendinginan dalam desikator, dan lakukan penimbangan sampai diperoleh berat konstan
atau sampai perubahan berat lebih kecil dari 4% terhadap penimbangan sebelumnya, atau lebih kecil dari setengah miligram. Nah, ini proses-proses ini tidak harus kita lakukan. Jadi biasanya kalau di ITS itu ya, setelah kita lakukan pengambilan sampel dengan prosedur yang ketat tadi, labnya ini kita bisa numpang ya, kita bisa numpang di laboratorium teknik lingkungan ya. Di ITS ada beberapa laboratorium yang bisa melakukan analisis, laboratorium energi dan lingkungan, di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, kemudian di laboratorium, salah satu laboratorium di teknik lingkungan ya, kemudian beberapa misalkan di biologi dan kimia juga bisa melakukan hal yang ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lakukan estimasi TSS dengan terlebih dahulu membuat algoritma model. Jadi syaratnya sama, jadi kita punya data optis, kemudian kita juga punya data TSS in situ. Dan ini adalah salah satu contohnya. Kebetulan yang ini diambil di perairan Poteran ya. Kita bisa dapatkan hubungan antara TSS dan optiknya. Nah, dengan ini kita bisa lakukan estimasi TSS ya, dengan cukup menggunakan data-data penginderaan jauh. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan estimasi. Ini adalah salah satu contoh saja. Misalkan saya ingin melakukan estimasi klorofil A dan TSS dari data Landsat. Nah, kemarin kita sudah dapat produk Landsat level 2 ya, surface reflectant. Bisa kita gunakan langsung kalau kita nggak mau memproses koreksi radiometrik dari data mentah gitu ya. Ya, ini adalah Landsat 8, kemudian formatnya digital number, kemudian ada catatannya. Jadi reflektannya nanti adalah digital number-nya ini, nilai dari pikselnya ini dibagi 10.000. Kemudian yang kedua adalah karena algoritma modelnya itu berbasis remote sensing reflectant, jadi bukan surface reflectant, maka kita bagi dengan pi, 3,14 sekian itu. Kita bagi dengan pi. Nah, selanjutnya adalah ada catatan, jadi bahwa data dari stasiun dapat dibuat dalam ukuran 5x5 piksel untuk menghindari kesalahan akibat koreksi geometrik dan dinamika dari badan air, serta kesalahan akibat variasi spasial. Nah, kita menggunakan 5x5 ini biasanya untuk perairan terbuka ya. Tapi kalau untuk yang dekat dengan pantai, biasanya kita menggunakan 3x3. Di danau juga kita menggunakan 3x3 piksel. Nah, ini adalah salah satu contoh peta klorofil A dari data Landsat di dua danau, Danau Matano dan Touti. Nah, ada 3 gambar yang ada di sini. Itu perbedaannya itu adalah di data optis yang kita gunakan. Jadi kayak misalkan yang SR6V itu dia menggunakan surface reflectant dengan koreksi metode 6SP. Jadi saya lakukan sendiri itu. Jadi dapat data yang sudah terkalibrasi radiometrik, kemudian kita lakukan koreksi atmosfer dengan 6SP. Ya. Kemudian kalau yang SR-DOS itu surface reflektannya diperoleh dengan koreksi atmosfer metode DOS. Kemudian yang terakhir ini adalah SRL, ini adalah secara langsung kita menggunakan produk Landsat level 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa produk Landsat level 2 itu kalau kita perhatikan ini ada ada kotak-kotak sebenarnya di sini, itu karena dia menggunakan data aerosol dari Landsat yang ukuran pikselnya 1x1 km, sehingga dia tidak terlihat smooth di sini. Beda dengan yang 6SP dan DOS, kita memproses datanya berbasis piksel, jadi karena pikselnya 30 meter kali 30 meter resolusi spasialnya, maka semua datanya juga pada resolusi yang sama. Nah, bagaimana dengan ketika kita ingin menggunakan citra yang lain? Banyak citra yang lain yang bisa kita kita gunakan untuk estimasi perairan. Ini contohnya misalkan kita menggunakan MERIS, kita menggunakan MODIS. Sekarang kita bisa menggunakan Sentinel-3. Nah, Sentinel-3 itu mirip dengan MERIS ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan Sentinel-2. Nah, kemudian di sini perlu kita perhatikan beberapa algoritma itu hanya ada di software tertentu. Ada di software tertentu saja. Jadi misalkan kalau kita ingin melakukan koreksi atmosfer, misalkan untuk yang MERIS sama MODIS itu kita bisa menggunakan SIDAS. Kemudian kalau untuk yang MERIS kita juga bisa menggunakan BIM VISAT
software algoritmanya namanya case to processor, regional process atau regional processor. Sekarang sudah lebih banyak lagi metode yang tersedia. Kemudian algoritma modelnya juga seperti itu, tersedia banyak, tetapi beberapa metode itu hanya berjalan di software tertentu. Misalkan di sini ada OC4, OC2, OC3, GEOP, GSM, dan sebagainya. Atau untuk modis ada TSM Clark misalkan di sini. Di Meris juga ada TSM Clark, itu dia hanya tersedia di SIDAS. Ya. Dia hanya tersedia di SIDAS. Kemudian kalau kita menggunakan BIM-VSAT atau sekarang namanya SNAP, ya, Step SNAP, itu dia ada apa namanya case to processor dan regional processor di situ, dan saya lihat ada beberapa algoritma yang sekarang sudah tersedia tambahan di SNAP versi terbaru. Nah, selanjutnya itu adalah bahwa ini catatan saja karena kita sedang studi tentang perairan, ya. Kita studi tentang perairan, maka penting bagi kita untuk memisahkan antara daratan dan perairan supaya nggak kecampur datanya. Nah, biasanya kita menggunakan NDWI, ya, Normalized Different Water Index, ya, itu green min near dibagi green plus near. Nah, ini kalau di Landsat 8 kita menggunakan band 3 min band 5 dibagi band 3 plus band 5. Nah, catatannya itu adalah kalau NDWI lebih besar dari 0, dia akan di flag, ya, dia akan diklasifikasikan sebagai air. Sementara kalau dia kurang atau sama dengan 0, dia adalah darat. Dan nanti kita hanya fokus ke air saja. Jadi semua data yang apa namanya berada di darat itu akan kita hilangkan secara otomatis. Dan ini adalah salah satu apa namanya sintak yang bisa kita pakai, ya, komen yang bisa kita pakai. Ini kebetulan bisa jalan di NV. Jadi NDWI lebih besar dari 0, kemudian tanda panah water else land. Jadi dia akan mencari, kalau dia lebih besar dia akan jadi water, kalau enggak dia akan menjadi land. Nah, ini adalah sumber yang bisa dipakai, jadi semuanya ada di sini, dan ini adalah hasil riset dari Laboratorium Geospasial ITS, jadi bisa diakses terbuka di sini. Baik, itu saja terkait dengan estimasi parameter kualitas perairan, khususnya klorofil A dan TSS dari data penginderaan jauh. Semoga ada manfaatnya.